Aku rela dinikahi demi uang 1 miliar. Demi menyelamatkan keluargaku. Tapi yang gak pernah aku duga, malam pertama itu justru bikin aku tercengang, sekaligus ketakutan. Hai, selamat datang di Antik Channel. Di sini, setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi bisa mengubah cara kamu melihat cinta, pengkhianatan, dan rahasia yang tak terduga. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, selamat mendengarkan. Namaku Nadira, usia 23 tahun. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Sejak ayahku meninggal, ekonomi keluarga kami benar-benar runtuh. Ibu banting tulang jual kue keliling, adik masih sekolah, dan kakakku bekerja serabutan. Aku baru saja drop out dari kampus karena tunggakan biaya kuliah. Hidup rasanya seperti jalan tanpa ujung. Sampai suatu hari, tawaran itu datang. Seorang kerabat jauh, Tante Mirna, datang ke rumah membawa kabar menejutkan. Katanya ada seorang pria Arab yang sedang mencari istri dari Indonesia. Bukan sembarang pria, dia kaya raya, pengusaha tambang dari Riyadh, berusia 39 tahun. Syaratnya, harus mau dinikahi secepatnya. Tidak boleh banyak tanya soal latar belakangnya. Dan tentu saja harus perawan. Sebagai imbalannya, keluarga pengantin perempuan akan mendapat 1 miliar rupiah tunai setelah akad nikah. Tante Mirna menatapku waktu itu, penuh harap. Ibu kamu bisa berhenti jualan. Kamu bisa mulai hidup baru. Mau? Aku terdiam. Bukan karena aku tergoda oleh uangnya, tapi karena aku tidak ada pilihan lain. Seminggu kemudian, aku mengenakan gaun putih sederhana. Di depan penghulu dan saksi, dengan tangan yang gemetar, aku resmi menjadi istri dari pria bernama Syekh Khalid. Wajahnya tegas, brewok tipis, kulit eksotis khas Timur Tengah, sorot matanya tajam. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku sedikit merinding. Entah karena tatapannya yang dalam, atau karena dia sama sekali tidak bicara sepatah kata pun sejak akad nikah selesai. Hanya senyum tipis dan anggukan singkat. Lalu kami dibawa ke sebuah villa mewah di pinggir kota, tempat kami akan menginap untuk malam pertama. Malam pertama. Sore hari, aku dibiarkan sendiri di kamar. Villa ini besar, sepi, dan terlalu mewah. Seperti hotel bintang 7 yang tidak berpenghuni. Malam pun tiba. Aku duduk di ranjang, mengenakan daster satin yang disiapkan Tante Mirna. Jantungku berdebar. Aku tak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku mencoba menyiapkan diri. Pintu terbuka. Syekh Khalid masuk pelan-pelan, mengenakan gamis putih dan surban yang dilepas satu persatu. Tapi yang mengejutkanku adalah wajahnya berubah. Tatapan dingin itu lenyap. Dia menatapku seperti seseorang yang mengenalku. Dengan sangat dalam. Nadira, katanya pelan, dengan bahasa Indonesia yang sangat fasih. Aku kaget. Loh, Anda bisa bahasa Indonesia? Dia tersenyum. Bisa, sangat lancar. Bahkan, aku tahu lebih banyak tentangmu daripada yang kamu kira. Bulu kuduku berdiri. Apa maksudmu? Dia tak langsung menjawab. Ia duduk di depanku dan mengeluarkan sebuah foto dari dompetnya. Aku membeku. Itu foto ayahku. Aku, sahabat ayahmu di Arab, katanya pelan. Kami pernah kerja bareng, bertahun-tahun lalu. Ayahmu menyelamatkan nyawaku saat terjadi kecelakaan tambang. Tapi setelah itu, dia dideportasi karena konflik perusahaan. Sejak itu, aku bersumpah akan membalas budi pada keluarganya. Mataku membelalak. Kamu menikahiku karena itu? Dia mengangguk. Benar. Aku ingin memastikan kamu dan keluargamu aman. Dan satu-satunya cara agar aku bisa melindungimu secara sah adalah menjadi suamimu. Hatiku berkecamuk. Marah, syok, tersentuh. Tapi juga bingung. Tapi, kenapa kamu diam saja selama ini?
Karena jika kamu tahu alasanku menikahimu hanya untuk membalas budi, kamu tidak akan mau. Dan aku tidak mau kamu merasa dipaksa. Aku ingin kamu menerimaku sebagai suami. Kalau memang kamu merasa bisa. Aku terdiam, menunduk. Air mataku menetes tanpa bisa dicegah. Selama ini aku pikir aku cuma dijual. Ternyata tidak. Aku tidak tahu apakah ini cinta atau bukan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat ketulusan. Tapi saat aku ingin menjawab, ketukan keras terdengar di pintu. Brak, brak, brak. Kami terkejut. Khalid berdiri cepat. Aku melihat dari jendela, ada 3 pria asing berbadan besar bersenjata, dengan mobil hitam tak dikenal di luar. Apa itu? Tanyaku panik. Dia menggertakkan gigi. Mereka datang terlalu cepat. Khalid menyuruhku bersembunyi di lemari. Aku menolak, tapi dia memaksa. Dari sela pintu, aku melihat dia membuka pintu kamar. Lalu suara tembakan meletus. Dor! Aku menutup mulut menahan teriakan. Di mana perempuan itu? Teriak seseorang. Pergi kalian! Bentak Khalid. Dia tidak tahu apa-apa. Misi kami jelas. Wanita itu harus dibawa. Perintah dari atasanmu sendiri. Aku tidak kerja untuk mereka lagi. Jawab Khalid. Keluarlah sebelum aku bunuh kalian semua. Aku tak mengerti apa yang sedang terjadi, sampai aku mendengar salah satu pria itu menyebut. Jangan lupakan tugasmu sebagai agen. Kau dibayar untuk menculik, bukan mencintai targetnya. Hatiku seketika seperti dihantam petir. Agen, target, diculik. Aku, apa maksudnya? Aku memberanikan diri membuka pintu lemari sedikit, dan melihat Khalid memukul salah satu pria bersenjata itu hingga pingsan. Tapi 2 lainnya menodongkan senjata padanya. Aku keluar dari lemari, berteriak. Berhenti! Jangan ditembak! Keduanya kaget. Dalam sekejap, Khalid mengambil kesempatan menangkis senjata mereka dan melumpuhkan keduanya. Hening. Napasku memburu. Tubuhku gemetar. Khalid, apa ini semua? Bisikku. Dia menatapku dan akhirnya menjelaskan semuanya. Aku dulunya agen bayaran. Kerja untuk jaringan perdagangan manusia lintas negara. Tapi aku keluar setelah tahu ayahmu dijebak oleh jaringan itu. Aku berjanji akan menyelamatkan kamu, Nadira. Karena kamu adalah target terakhir mereka. Aku lemas. Jadi, aku hampir dijual? Dia mengangguk. Tapi aku menikahimu duluan, agar kamu punya perlindungan hukum. Mereka tidak bisa ambil istri sahku tanpa perang. Air mataku jatuh deras, campur aduk. Ketakutan, rasa syukur, dan rasa sayang yang aneh. Malam pertama itu bukan tentang ranjang, tapi tentang rahasia besar dan seorang pria yang diam-diam mempertaruhkan nyawanya demi membayar janji kepada ayahku.